Shalom, selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-18, ayat 9 sampai dengan 14. Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, masing-masing duduk di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Mereka duduk di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, dan semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Lalu Zedekia bin Kenaana, yang sudah menyiapkan tanduk-tanduk besi, berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabisi mereka." Semua nabi itu juga bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan berhasil. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Utusan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat mengatakan hal yang baik bagi raja. Hendaklah perkataanmu juga seperti perkataan salah seorang dari mereka, dan katakanlah hal yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Sesampainya ia kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku batalkan saja?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan berhasil. Mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Sahabat Alkitab, banyak upaya yang akan dilakukan demi membungkam kebenaran. Misalnya, dengan melancarkan serangan berita-berita bohong yang sangat jauh dari kebenaran itu sendiri. Perilaku para nabi palsu di dalam perikop ini pun menjadi contoh dari upaya membungkam kebenaran. Nampaklah dengan jelas bahwa para nabi palsu tersebut tidak memahami dan memaknai secara utuh nilai dari peran serta jabatan yang dilekatkan pada diri mereka. Alih-alih menjadi penyambung perkataan Tuhan, mereka justru menjadi pemuas hasrat kekuasaan. Meskipun hal tersebut harus menggiring mereka menjauhi kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Itulah mengapa pada saat Nabi Mika dipanggil menghadap raja, ia diarahkan untuk juga ikut terlibat dalam persekongkolan para nabi palsu tersebut. Mika dipengaruhi untuk mengganti perkataan kebenaran dengan suara-suara kebohongan demi memuaskan ego dan nafsu pada pengguna pakaian kebesaran yang duduk di atas tahta kekuasaan. Sahabat Alkitab, situasi yang dihadapi oleh Mika pada perikop ini sesungguhnya juga masih sangat marak kita temui di dalam keseharian kita. Mulai dari lingkup kekuasaan politik perak hingga dalam ruang-ruang sosial keseharian. Entah di ruang nyata maupun di ruang-ruang maya. Misalnya saja, kita dapat menemui beragam berita bohong yang dengan sangat mudahnya beredar di sekitar kita demi menjatuhkan citra dan harkat seseorang, demi tujuan-tujuan politis tertentu, maupun berita-berita bohong lain yang dibuat demi keuntungan semata. Bukankah hal ini persis seperti yang dilakukan oleh para nabi palsu yang seolah-olah bernubuat di hadapan Raja Ahab dan Raja Yosafat? Mereka membagikan berita bohong kepada para penguasa demi mendukung ego tahta dan demi memenuhi kebutuhan para nabi itu sendiri. Para nabi palsu di dalam perikop ini menyadari bahwa memilih kebohongan adalah langkah paling masuk akal untuk menghadirkan kenyamanan. Tentu saja, cara berpikir seperti demikian adalah contoh dari kerusakan orientasi dan moralitas seorang manusia yang tidak memahami nilai dirinya sendiri. Namun, Mika tampil sebagai orang yang jauh berbeda.
Sikapnya pada saat melawan rancangan ketidakbenaran telah menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan yang mengenal kebenaran adalah jauh lebih penting mewujudkan hal tersebut dibanding mendapatkan keuntungan, tetapi harus menyangkal kebenaran tersebut. Sikap ini pula lah yang semestinya muncul pada diri setiap umat Tuhan di tengah budaya hidup yang seolah acuh tak acuh, bahkan tidak jarang terkesan menormalisasi ketidakbenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas perenungan yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya Engkau memberikan kami keberanian dan kekuatan untuk selalu berpegang pada kebenaran-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan berikanlah kami hati yang teguh untuk membela kebenaran, meskipun itu sangat sulit. Kiranya hidup kami selalu mencerminkan kasih dan keadilan-Mu, dan jadikanlah kami alat untuk membawa damai dan kebenaran di dunia ini. Kami menyerahkan segala pelayanan, pekerjaan, pergumulan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.